Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaluddin SHMH. Saya selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini, di mana NIDN saya 081 002 8204. Kemudian jabatan fungsional saya lektor dan mengampu mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Dalam hal ini saya akan menyampaikan RPS yang akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara. Adapun RPS tersebut terdiri dari rencana-rencana pembelajaran yang akan saya lakukan, yang di dalamnya terdapat CPL, capaian mata pembelajaran. Adapun CPL mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara, kemudian karakteristik hukum acara peradilan tata usaha negara, serta asas-asas dan prinsip yang berlaku di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang kedua, CPM mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara adalah mahasiswa mampu menjelaskan serta mampu mengetahui tentang tata cara penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara melalui pengadilan tata usaha negara, serta bagaimana proses-proses sampai diadakannya suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, mahasiswa juga mampu membuat surat-surat, di mana surat-surat tersebut terdiri misalnya surat gugatan, surat keberatan, serta surat-surat yang lainnya yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa peradilan tata usaha negara. Kemudian yang ketiga, mahasiswa juga mampu mengetahui tentang tahapan-tahapan proses persidangan, serta mampu mengetahui bagaimana proses pembuktian dan membuat pembelaan, replik, duplik, sehingga adanya suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kemudian selebihnya mahasiswa kita berharap mampu menjelaskan juga tentang bagaimana praktek-praktek pengadilan tata usaha negara di dalam kehidupannya sehari-hari. Misalnya mampu membedakan mana persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan di pengadilan tata usaha negara. Baiklah, dalam mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara ini saya juga menyampaikan tentang beberapa materi yang saya akan sampaikan di dalam perkuliahan nantinya, di mana dalam materi ini saya akan menyampaikan beberapa bagian-bagian penyampaian materi, di mana pada masing-masing pertemuan itu akan menjelaskan dalam satu pertemuan pertama itu akan menjelaskan dengan pokok-pokok pembahasan. Adapun pokok-pokok pembahasan yang saya sampaikan di dalam mata kuliah hukum acara peradilan tata usaha negara ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara. Di mana di sini dalam pengertian hukum acara peradilan tata usaha negara ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengertian dasar daripada hukum acara peradilan tata usaha negara. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan pembicaraan ini dengan praktek mengajar di kelas nantinya dengan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu
kembali di mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dengan kata lain mata kuliah Hukum Acara PT-UM. Ya, mata kuliah Hukum Acara PT-UM ini adalah mata kuliah yang saya ampu. Baik, sebelum saya lanjutkan materi mata kuliah ini, perkenalkan nama saya Awaludin SHMH. Saya sudah 10 tahun di Universitas 45 Mataram ini dan mengampu mata kuliah ini sudah cukup lama, ya. Maka dia merupakan acara persatuan ya dengan hukum acara peradilan tata usaha negara, ya. Jadi administrasi itu artinya adalah secara sederhana artinya pelayanan, ya, pelayanan. Artinya pelayanan yang dilakukan oleh siapa? Siapa yang melakukan pelayanan itu? Bisa yang bantu saya? Apakah saudara dilayani di keluarga itu termasuk administrasi? Misalnya saudara ke kantor ke tetangga saudara dan saudara layan apa itu administrasi? Atau saudara pergi ke kantor lurah kemudian minta surat keterangan itu proses administrasi. Jadi yang dikatakan administrasi itu adalah proses pelayanan yang dilakukan oleh institusi pemerintah, baik negara, baik di pusat, di daerah maupun di desa sampai di desa, ya. Jadi proses pelayanan dilakukan oleh pemerintah dalam tanda kutip eksekutif. Semua pelayanan dilakukan oleh pemerintah itu adalah proses administrasi, ya. Jadi saudara misalnya kuliah di sini, kemudian saudara diberikan penilaian seperti apa yang saya katakan tadi itu, maka itu adalah juga bagian daripada proses administrasi, ya. Sehingga suatu proses administrasi itu bisa cacat administrasi, bisa diajukan keberatan terhadap proses administrasi itu ke mana? Misalnya saudara diterbitkan sertifikat tanahnya, ternyata tanah itu ada masalah, ternyata tanah itu bukan milik saudara, maka yang keberatan itu bisa diajukan ke peradilan tata usaha negara. Kalau sertifikatnya bermasalah dengan ahli waris yang lain, maka dia ke perdata. Tapi kalau mau dibatalkan sertifikatnya, maka prosesnya ke peradilan tata usaha negara. Nah, kenapa begitu? Kenapa pembatalan sertifikat itu diajukan ke peradilan tata usaha negara? Ada yang saya bantu? Karena berkaitan dengan administrasi, ya, administrasi pemerintah. Jadi sengketa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara ini adalah istilah sengketa tata usaha negara, ya. Nanti undang-undang peradilan itu dibuka, ya. Ada beberapa istilah di situ. Ada yang dimaksud dengan pejabat tata usaha negara, ya. Jadi tidak semua pejabat itu adalah pejabat tata usaha negara, ya. Jadi saya katakan tadi itu adalah administrasi, itu adalah pelayanan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pejabat tata usaha negara, ya. Pejabat tata usaha negara adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan pemerintah, ya. Misalnya presiden, menteri, kemudian kepala desa, kepala daerah, dan seluruh jajarannya itu adalah pejabat tata usaha negara. Ya. Nah, sehingga pelayanan itu kan bisa saja suatu saat menimbulkan keberatan, ya, atau ada masalah-masalah. Kadang-kadang pelayanan itu menimbulkan keberatan atau merugikan salah satu pihak. Misalnya diterbitkan sertifikat oleh kepala BPN, ternyata sertifikat itu cacat. Ternyata punya si B, maka si B bisa mengajukan pembatalan sertifikat itu ke peradilan tata usaha negara, ya. Baik, dalam hukum acara itu ada beberapa istilah dari saya katakan, ya. Yang pertama ada istilah
pejabat pun ya. Kemudian sengketa tata usaha negara ya. Adalah ditujukan kepada objek yang tertentu, jadi tidak abstrak ya. Yang kedua individual, itu artinya orang tertentu. Disebutkan namanya, misalnya saudara ini siapa namanya? Usman, siapa namanya? Usman. Jadi saudara Usman itu dinyatakan menjadi sarjana hukum. Nanti dikatakan kemudian dinyatakan sarjana hukum dibuktikan dengan bukti kelulusannya. Jadi ijazah itu adalah bukti putusannya. Sehingga kalau saudara dinyatakan bermasalah dengan dikeluarkannya ijazah itu, maka bisa diajukan keberatan ke mana? Ke peradilan atau usaha negara. Ya. Bagaimana kalau rektor nanti membuat keputusan secara lisan? Saudara Ustaz dinyatakan lulus dengan lisan, tapi pas sudah itu ada ijazahnya. Bisa enggak? Bisa enggak? Ada yang benar? Bisa benar? Ya, bisa. Kenapa tidak bisa? Dia padahal itu jelas kalau Ustaz dinyatakan lulus, tapi dia hanya lisan saja, tidak ada ijazahnya. Ini kita baru kemarin di kampus kita ini ada peraturan terhadap dikeluarkan ijazah, misalnya ijazah kemarin di sipol terkait dengan pemilihan salah satu bupati itu di Lombok Tengah sana, yang di sini kemudian bermasalah, lalu katanya kepada usaha negara. Pembuktiannya ya kita harus mengeluarkan rekam jejak saudara terlapor itu mulai dari semester 1 sampai dia selesai. Jangan main-main kalau saudara nanti ada mata kuliahnya yang tidak terlapor, kemudian tiba-tiba gelarnya sarjana, ini bisa kandas putusan itu bisa berpotensi digugat di pengadilan tata usaha negara. Ya. Kenapa? Karena ini menimbulkan ada akibat hukum. Ya. Dan kalau ada sengketa tata usaha negara itu sengketa yang disengketakan adalah bagaimana putusan itu dikeluarkan, ya. Jadi individual, ya. Kemudian final. Jadi final itu tidak ada, artinya tidak ada upaya hukum, tidak ada pejabat lain yang berwenang mengeluarkan atau mengambil keputusan itu. Saya kembali untuk memberikan contoh, misalnya ijazah saudara Ustaz ya, yang berwenang melakukan ijazahnya di Universitas Mataram ini hanya rektor. Ya, jadi kalau bukan rektor yang mengeluarkan apakah sah dia? Jadi dia menjadi tidak sah, ya, karena dia dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang. Ya, yang terakhir adalah akibat hukum. Jadi akibat hukum itu artinya akibat dikeluarkan putusan itu sudah jelas. Ya. Baik, sampai sini ya, benar? Silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke sumber dan jenis kewenangan. Ya. Ada yang tahu apa itu kewenangan? Ya. Kebolehan. Kewenangan. Jadi ada, sehingga nanti kita menemukan ada sumber kewenangan, ya. Sehingga nanti untuk menguji satu putusan tata usaha negara itu harus diuji apakah pejabat itu berwenang atau tidak mengeluarkan suatu putusan itu berdasarkan apa dia kewenangan itu, apakah kewenangan itu melekat pada diri pejabat itu langsung diberikan oleh undang-undang atau tidak, gitu ya. Baik, jadi sumber kewenangan itu ada 3, ya. Pertama adalah atribusi, yang kedua adalah delegasi,
ini adalah kewenangan yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Ya, ini bisa dicari di Google ya. Jadi saudara yang intinya saudara bisa paham mana dalam praktek ketatanegaraan kita. Kalau konkret peristiwa kejadian di kehidupan kita sehari-hari, apakah kita paham atau tidak? Ya. Jadi atribusi itu adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang. Apa contohnya? Pejabat tata usaha negara ini melaksanakan kewenangannya itu langsung diberikan oleh undang-undang. Jadi misalnya saya sebagai dosen ini sebenarnya adalah pejabat tata usaha negara karena saya diberikan oleh amanat atau kewenangan langsung oleh undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang juga. Dosen. Saya ada hak untuk menilai, ada hak untuk mengajar dan seterusnya. Ya. Sehingga kewenangan saya langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Ya. Ada contoh yang lain? Kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang itu contoh yang lain itu apa? Ada saudara bisa kasih saya contoh yang lain? Jadi sebuah kewenangan yang langsung diberikan oleh undang-undang itu namanya kewenangan yang bersumber dari atribusi. Ya. Jadi kalau saudara menemukan sebuah peristiwa atau kejadian atau keputusan pejabat tata usaha negara yang langsung diberikan oleh undang-undang, maka dia adalah kewenangan atribusi. Ya. Salah satu contohnya adalah saya berdiri di sini mengajar hari ini, itu adalah kewenangan atribusi karena kita sedang melaksanakan kewajiban atau kewenangan yang harus diberikan oleh undang-undang guru dan dosen. Ya. Kemudian yang kedua ada delegasi. Delegasi itu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Mana contohnya? Ada yang bisa bantu saya? Kasih contohnya? Contohnya kayak di Bupati ke desa, lurah dengan camat. Lurah dengan camat. Ya. Oke, dengan siapa tadi? Juwarno. Iya. Ya, baik. Lurah dengan camat. Jadi kewenangan apa yang diberikan oleh camat ke lurah? Jadi sehingga kita katakan delegasi pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah. Apa kewenangan apa yang ada di pemerintah lurah yang diberikan kepada camat? Camat kepada lurah maksudnya. Kalau dulu kan pengeluaran KTP itu diberikan kewenangan kepada kecamatan, ya kan? Dulu sebelum berlakunya undang-undang yang baru kan. Kalau sekarang pengeluaran KTP itu di mana? Di kantor Dukcapil, ya. Kantor Dukcapil, artinya kewenangan itu ditarik ke pemerintah daerah kabupaten. Nah, sekarang kewenangan itu didelegasikan kepada ditarik kembali kepada pemerintah kabupaten. Dulu didelegasikan kepada pemerintah daerah yaitu kecamatan. Nah, ini adalah salah satu contoh kewenangan yang bersumber dari delegasi.